Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Luar biasa, amin. 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 Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa karena sebentar kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan Yesus, maupun yang masih ada di jalan Engkau, urapi mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Engkau boleh menuntun kami dan menyertai kami. Dari kami lahir, bahkan sampai saat ini keadaan negara-negara sedang pandemi Tuhan. Tapi kasih-Mu tetap nyata bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah yang baik seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyayangi setiap kami Tuhan. Setiap kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, pagi ini kami angkat setiap suara kami Tuhan. Kami angkat suara kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sekalipun kami berbeban berat Tuhan, tapi kami yakin pulang dari ibadah ini Kau sudah mengangkat setiap beban-beban kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan Yesus. Mari angkat setiap kita saudara.
menang Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juru selamat kami Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Panggil namanya Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan sebesar setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di hidupku besar setiamu Tuhan. Di hidupku sekali lagi besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Sorakan haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau yang kami tinggikan. Keselamatan yang kami terima saat ini Tuhan adalah pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna. Karya-karya-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga kami boleh selamat. Kami boleh menjadi pemenang saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu dalamnya kasih-Mu Bapa. Begitu dalamnya kasih-Mu Bapa bagi kami.
syukur kami atas hidup kami saat ini. Sekalipun kami dalam kesusahan, Kau tetap bersama kami Tuhan. Kau memulihkan hidup kami yang gelap menjadi terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah memilih kami. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, kami sembah Tuhan Yesus. Sungguh Kau yang terindah Tuhan. Kau memulihkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kau pulihkan kami dengan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mulia kami sembah. Saudara, kita semua bangkit berdiri saudara. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami yang hadir pada saat ini, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah. Suatu anugerah bagi kami Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Ma'ruf sebagai wakilnya Tuhan. Apapun program para pemimpin kami ini Tuhan, berikan mereka hati yang unity Tuhan. Berikan mereka hati yang bersama Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh bangsa yang benar-benar merdeka Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan, pulihkan perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa negara kami Tuhan boleh mengalami kemerdekaan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya, Bapak Wiwiko Mulyono dan kedua wakilnya beserta keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan Engkau yang memilih mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan tercurah bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin rohani kami ini Tuhan, kemanapun melangkah Tuhan jadi berkat, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa Tuhan boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang hadir pada saat ini Tuhan, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mengurapi Tuhan. Kau memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kami kelola Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Baik pergumulan yang belum tercapai pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita untuk ke Pak Gembala kita Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih Bapak Gembala kami, Bapak Rudi Siregar, untuk mengembalai kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan, kemampuan, kesabaran Tuhan berikan bagi Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan pada saat ini Tuhan adalah firman yang akan memberkati kami Tuhan, yang akan mengajar kami Tuhan, yang akan membimbing kami Tuhan, supaya kami semakin kuat dalam kondisi apapun, supaya kami semakin mengenal Engkau ya Bapa. Begitu juga Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala yang kami kasihi di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Ibu Gembala kami ini Tuhan, Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui Ibu Gembala kami Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terlebih Tuhan untuk WBI yang ada di tempat ini Tuhan, atau setiap dimanapun ada komunitas perkumpulan yang ada Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati kedua anaknya Tuhan. Kami percaya apapun kebutuhan anaknya Tuhan, apapun yang dirindukan mereka Tuhan, apapun cita-cita mereka Tuhan di masa yang Tuhan, di masa yang akan datang Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat tempat ini Tuhan, gereja kami Aston ini Tuhan. Berkati gedung ini Tuhan dari lantai 1 sampai lantai tertinggi Tuhan Yesus. Berkati pemiliknya Tuhan, bahkan karyawan-karyawannya Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi, bahkan setiap parkir satpam Tuhan, office boy Tuhan, kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang mau menyatakan kebesaran Tuhan sama-sama katakan dengan saya, haleluya. Haleluya. Amin.
seindah-indahnya pelangi di langit, secerahnya mentari di langit, lebih indah Tuhan kita. Amin. 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 Haleluya. Hanya Engkau yang tetap terindah bagi kami, Tuhan Yesus. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal, saudara. Pelangi indah, tapi Tuhan kita lebih indah. Indahnya pelangi, secerah mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, Tuhan Yesus. Kau yang terindah, hanya Tuhan kita yang termegah, saudara. Hanya Kau yang termegah, sekalipun badai dan bumi bergoncang. Walau badai menghadap, haleluya, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Setia apa? Menjagaku selamanya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace.
Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti,
sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih
Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini di dalam ibadah yang kedua. Sebagaimana Tuhan telah melawat memberkati kami di dalam ibadah yang pertama. Maka dalam ibadah yang kedua ini juga Tuhan, Engkau melawat kami. Engkau menjamah kami. Memberkati setiap kami. Firman yang sebentar hamba-Mu sampaikan. Yang penuh kuasa. Memerdekakan setiap kami yang di dalam belenggu, di dalam segala bentuk keterikatan apapun, sehingga kami mengekspresikan kuasa Roh Kudus atas hidup kami. Urapi hamba-Mu, setiap kami yang hadir, baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah by Zoom, Tuhan, kami buka hati kami, berkati kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Ya, yang pertama tentunya saya minta maaf kalau pembicara ya dalam ibadah kita hari ini ada terjadi perubahan karena beliau yang sudah kita jadwalkan dari jauh hari, tapi karena mengalami sakit ya hari Jumat kemarin, baru sore dan malam hari saya dapatkan kabar sehingga ada perubahan pembicara ataupun pendeta yang akan menyampaikan firman. Dan dalam ibadah pertama tadi semua kita telah diberkati, dan dalam ibadah yang kedua ini juga saya percaya kita siap diberkati. Amin. Jadi berbicara tentang pembicara, saudaraku, jangan lihat nama, jangan lihat siapa dia, tapi adalah pandang kepada Kristus. Kita datang beribadah karena kita mau alami jumpa dengan Tuhan. Amin. Menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan juga terlebih kita rindu untuk hidup kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita, mendidik kita, supaya kita semakin serupa segambar dengan Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau bertanya, siapa di antara kita siang hari ini yang tidak punya hutang? Haleluya. Atau kemarin juga gak apa-apa. Siapa di antara kita atau yang punya hutang? Berarti yang lain adem-adem, tenang-tenang wae. Saya ulang lagi, siapa di antara kita pagi hari ini yang tidak memiliki hutang? Ya, ternyata cuma 2 orang yang tidak punya hutang. Berarti semuanya kita punya hutang. Nah, haleluya, puji Tuhan. Boleh bantu saya, Saudara Richard? Nah, kenapa Saudara kasih dalam Tuhan ini pertanyaan bagi saya supaya kita boleh disadarkan tentang kehidupan kita, ya. Perikop ataupun tema yang akan saya sampaikan adalah berbicara tentang, yaitu tema berhutang kehidupan. Maka tadi saya tanya, siapa di antara kita yang tidak punya hutang? Ternyata kita punya hutang semua. Ya. Ini, kalau kita punya hutang di dunia, bicara tentang pinjam meminjam, maka tentunya kita punya apa? Punya kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab. Tanggung jawab harus dibayar, harus dipertanggungjawabkan. Maka itu sebabnya siang hari ini, ibadah kedua ini, kenapa saya bawakan tema ini adalah untuk menyadarkan kita, saudaraku, bahwa sesungguhnya kita memiliki punya hutang kehidupan. Yaitu anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga anugerah ini harus kita pertanggungjawabkan. Sebab kelak nanti Dia, Tuhan yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Kita harus pertanggungjawabkan bersama-sama, saudara kasih dalam, meskipun di dalam perjalanan kehidupan kita, di sanalah yang akan menentukan kehidupan saudara dan saya. Apakah kita betul-betul memegang satu prinsip hidup sebagai pribadi yang telah ditebus, diberkati, yang telah diselamatkan oleh Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh menjalankan hidup kita dengan penuh tanggung jawab? Katakan amin. Sebab kenapa di dalam Matius 7 ayat 21 firman Tuhan katakan, Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya bukan berbicara tentang orang yang percaya yang kelak akan masuk surga. Tapi bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, dia percaya. Dia mengenal. Tadi pagi Pak Wawa bilang gini, banyak orang percaya tapi tidak banyak orang yang mengenal. Betul atau betul? Banyak
orang percaya, tapi tidak banyak orang yang mengenal. Sebab pengenalan kita kepada Dia, ini akan menentukan perjalanan kehidupan kita. Maka sebabnya kita sadar, harus kita sadar betul bahwa kita punya hutang kehidupan. Next. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat firman Tuhan dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Siapa jemaat di Korintus? Jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki latar belakang memiliki latar belakang yang menerima Kristus. Akan tetapi mereka masih hidup dalam pola kehidupan duniawi. Kenapa? Sebab di sana dikisahkan juga tentang bagaimana adanya perpecahan, adanya pengelompokan, dan adanya percabulan, dan adanya makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Mereka percaya. Dan siapa itu Yesus? Tapi mereka masih hidup dalam pola kehidupan dunia. Dan Tuhan tidak menghendaki setiap kita yang telah berkata percaya kepada Kristus, tapi kita masih hidup dalam satu pola kehidupan duniawi. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat tersebut, nggak usah diganti cat, biarkan saya tidak usah ditampilkan karena memang saya sudah ganteng dari sononya. Ya, dikatakan ada di sana kata dibeli. Kata dibeli artinya saudara kasih dalam Tuhan ini adalah dalam tradisi kuno, arti kata dibeli adalah seorang budak yang dilepaskan dengan cara dibeli dari seorang tuan yang menguasainya. Kalau kita tahu contohnya misalnya di dalam kitab Kejadian 37 bagaimana Yusuf dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada musafir. Dan kemudian pada akhirnya dia dibeli oleh Potifar. Sehingga yang tadinya tuan ataupun musafir yang memiliki dia dibeli. Nah, ini berbicara tentang kata dibeli. Selanjutnya dikatakan juga bahwa dibayar lunas. Dibayar lunas artinya ini adalah beroleh penebusan. Amin. Beroleh penebusan. Sehingga harganya apa? Nilai ada harga untuk membeli budak ini. Yang dahulu saudara dan saya budak dosa. Ada nilai dan ada harga yang harus kita sadar betul. Yang harus kita ngerti betul. Yang harus terus menjadi perenungan dalam hidup kita. Supaya kita sadar betul bahwa kita telah dibeli. Dengan apa? Alkitab di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dari budaya, dari tradisi kuno. Yang tidak mengikuti, yang tidak berstandar kepada Alkitab dan firman Tuhan. Sebab kita telah tertebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas ataupun perak. Tapi dengan darah yang mahal. Dengan apa? Darah yang mahal. Yaitu darah Kristus seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Jangan ganti dulu cat. Sehingga dikatakan saudara kasih dalam Tuhan untuk menebus dan membebaskan kita dari perbutakan dosa, maka Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal. Harganya adalah darah dan tubuh Kristus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ketika ini saya coba renungkan kembali dalam kehidupan. Saya mengingat betul bagaimana perjalanan kehidupan saya yang hanya berlabelkan sebagai seorang Kristen karena dilahirkan dari keluarga yang Kristen. Yang percaya kepada Kristus akan tetapi tidak mengenal siapa itu Kristus. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan setahap demi setahap dan Tuhan izinkan masuk dalam satu kehidupan yang keras. Dan pada akhirnya di sana Tuhan mengangkat dan membawa
hidup saya untuk semakin mengenal siapa itu Kristus. Yang tadinya fokus hidup saya adalah bagaimana supaya orang kenal saya karena prestasi saya. Dan orang kenal saya karena kehebatan saya. Tapi semua itu harus saya tanggalkan. Apakah salah? No. Tuhan izinkan kita masuk dalam satu proses untuk melihat dan menemukan bahwa dari tengah-tengah kegelapan dan Tuhan angkat masuk kepada terang yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti katakan amin. Coba kita bayangkan. Kalau untuk berbicara tentang hutang di dunia, kita lakukan kewajiban kita. Bagaimana dengan hutang kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya, maka disinilah letak nilai keberadaan hidup kita sesungguhnya. Silakan cat. Nilai letak keberadaan hidup kita sesungguhnya yang pertama, bahwa hidup kita adalah milik Kristus, bukan milik diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Sehingga ada satu prinsip dalam hidup kita, kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, sehingga kita dapat mengontrol kehidupan kita di dalam prinsip apa yang Alkitab ajarkan. Sehingga hidupmu bukan untuk diri kamu sendiri. Hidupku bukan untuk diriku sendiri. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Sehingga kita hidup bukan hidup suka-sukamu. Kita hidup bukan suka-sukaku. Tapi pujian katakan, biar suka-sukamu Tuhanlah, itu yang kita jalani dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sehingga apabila kita sadar betul bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka pasti kita bertanggung jawab. Jadi jangan sembrono, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan, jangan sembrono. Kalau kita sadar betul maka ini harus, maka kita pasti akan bertanggung jawab. Sebab ada orang bilang gini, wah pemadam mah enak ya, keluargamu enak ya, usahamu enak ya, pekerjaanmu enak ya, anak-anakmu enak ya. Kamu beruntung ya. No, kekristenan bukan untung atau tidak untung. Kekristenan bukan seperti bermain lotre. Tapi bagaimana kita menata hidup kita dalam perjalanan yang Tuhan percayakan. Membangun manusia rohani kita. Dengan melibatkan Roh Kudus dan firman-Nya yang terus kita renungkan. Yang terus kita bawa dalam hidup kita. Maka itu kelak yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Dan ini harus kita pertontonkan dan harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita hari ini dan ke depan. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya coba bayangkan tentang hal ini saudara kasih dalam Tuhan. Ketika memulai sebuah rumah tangga. Ketika saya menikah dengan istri saya yang cantik ini ya. Ya, buru manik, manis dan nikmat. Haleluya. Masuk kata dia. Ya, ketika kami memulai menikah dan kami ngontrak satu rumah. Ya, rumah ya kurang lebih 6 atau 6 kali 20 meter lah pada saat itu. Dan rumah yang dilengkapi dan kemudian ketika kami mau melihat agar supaya rumah ini indah dan kami boleh tempati dengan nikmat dan nyaman, maka kami akan cat rumah tersebut dan kemudian ada sedikit tanah di depan kami tanami rumput dan kemudian kami rawat itu rumah. Maka nikmatlah kami tinggal di sana. Sehingga pada saat kami akan memperpanjang rumah tersebut, maka si tuan yang mempunyai rumah ini, mereka dengan sukacita untuk menerima, meskipun kami harus berpanjang, yang seharusnya 1 tahun atau 2 tahun, dengan 6 bulan mereka dengan sukacita. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana kami merawat rumah itu.
saudaraku, kehidupan kita, jika kita sungguh-sungguh mengerti, mengenal betul, dan tahu betul bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, dan kita punya tanggung jawab untuk menata kehidupan kita, maka pasti kita merawat, menata kehidupan kita agar supaya semakin dikenan oleh Tuhan. Katakan amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga yang pertama, di sini letak keberadaan hidup kita sesungguhnya, bahwa hidup kita adalah milik Kristus dan bukan milik gue. Amin. Tapi milik Tuhan. Bertanggung jawablah. Yang kedua, selanjutnya cat. Apabila kita sudah mengerti bahwa hidup kita adalah milik Kristus, maka sesungguhnya kita punya satu kewajiban selanjutnya, yaitu hidup sama seperti Kristus hidup. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus hidup. Lanjutkan firman. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib. Ya, jadi sebetulnya tidak ada toleransi. Wajib. Kalau yang lain mungkin ada satu toleransi, tapi ini dikatakan wajib. Jadi kalau saudara memandang tentang keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan sedemikian rendahnya, maka sedemikian rendahnya lah engkau memandang kepada pengorbanan karya salib Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Inilah sesungguhnya tujuan kehidupan kekristenan kita. Tujuan kehidupan kita bukan masuk surga. Aduh, Pak Pendeta salah nih. No. Tujuan kehidupan kita bukan masuk surga. Tujuan kehidupan kekristenan adalah bagaimana kita hidup wajib sama seperti Kristus. Surga adalah tempat bagi orang percaya yang mengenal Kristus. Katakan amin. Dan surga tidak akan kemana-mana. Surga itu tetap abadi dan kekal. Dan diberikan janji itu kepada barang siapa yang percaya kepada Kristus dan hidup di dalamnya. Dan melakukan apa yang dia perintahkan. Maka mereka akan menikmati dan ditempatkan di tempat di dalam kekekalan surga yang abadi. Katakan amin. Kalau di sini saja kita tidak bertanding dengan sportif. Saya katakan. Tidak bertanding dengan sportif dan tidak menyadari keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita asal-asalan hidup. Kita asal-asalan ngomong. Kita asal-asalan melakukan apa yang kita kerjakan. Dan tidak melihat satu kepercayaan hidup yang Tuhan berikan. Dan tidak mengerti bahwa kita punya kewajiban dan tanggung jawab. Hidup sama seperti Kristus. Maka yang ada, kita tidak akan menempatkan tempat yang sudah disediakan. Dan kita tidak akan menikmatinya. Itu sebabnya. Kehidupan kekristenan tidaklah sesederhana, semudah yang banyak orang pikirkan. Tapi mereka tidak mau bertindak dan mengerjakan, melakukannya. Selanjutnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan dikatakan sama seperti Kristus. Next. Sama seperti Kristus hidup. Artinya hidup kita. Kristus hidup di dalam seluruh gaya hidup kita. Jadi pola hidup kita harus sama sebagaimana Kristus hidup. Dalam hal apa? Pola dan gaya hidup kita. Dalam hal pikiran kita. Tentunya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tuhan izinkan kita masuk dalam penggarapan, dalam hal-hal yang mencoba untuk menarik pikiran kita supaya kita jauh daripada Tuhan. Tapi karena kita punya satu prinsip untuk memikirkan jauh lebih besar apa yang menjadi perkara di atas. Sehingga pengejaran kita bukan untuk bagaimana berbicara, untuk mencari harta sebanyak mungkin di dunia ini. Akan tetapi mempersiapkan harta di dalam kekekalan. Itu yang harus kita pikirkan. Amin. Pertanyaannya, seberapa banyak kita memikirkan ini? Yang kedua, yaitu agar supaya kita hidup di dalam gaya hidup perasaan, memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Saudara kasih dalam Tuhan memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Terkadang, bukan terkadang ya, ketika orang membutuhkan sesuatu bagi kita, dengar baik.
Standarnya bukan berbicara tentang materi. Tapi ketika kita hadir bersama dengan mereka dan kita bisa mendengar keluh kesah mereka, saya percaya. Dan kita merespon dengan baik, terlebih kita dapat menyampaikan satu kebenaran. Meskipun dimiliki keterbatasan di dalam menghafal firman Tuhan, tapi kita tahu ada hal yang harus kita kerjakan dan kita sampaikan kepada mereka. Maka saya percaya mereka akan beroleh kekuatan. Katakan amin. Memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Sebab standar hidup yang Yesus ajarkan. Apabila kita mengasihi orang yang mengasihi, apakah upahmu? Apabila kita menyapa atau memberikan salam kepada saudaramu, apakah lebihnya dengan orang ahli Taurat dan Farisi? Mereka juga lakukan itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita, mari miliki di dalam seluruh gaya hidup kita, dalam pikiran, perasaan kita, dan juga di dalam kemauan. Tadi pagi kan disampaikan, di dalam kemauan. Melakukan sesuatu sebagaimana seperti kita melakukan bagi Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Hanya orang-orang yang mengerjakan yang seperti inilah, maka mereka akan melihat promosi daripada Tuhan. Jadi tidak melihat, kok pekerjaan yang kukerjakan jauh lebih besar. Atau kok seperti seakan-akan saya tidak dihargai. Tapi dalam hal perkara yang kecil, engkau setia dan engkau lakukan. Karena itu adalah tanggung jawabmu. Dan engkau lakukan, maka Tuhan pasti akan promosikanmu. Katakan amin. Sehingga di dalam setiap kemauan kita, mengerjakan segala sesuatu dengan didasari oleh motivasi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan kemudian juga di dalam sikap dan tindakan kita, yaitu berperilaku selayaknya sebagai warga kerajaan Allah. Contoh sederhana saudara kasih dalam Tuhan. Ini tadi malam saya ke sini. Memang tempat ini adalah tempat umum yang sudah dibayar. Ada memang bagian yang membersihkan, tapi saya lihat tadi malam kotor sekali. Sekarang sudah dibersihkan. Ya, sama yang punya tugas membersihkannya. Tapi kalau kita sadar betul sebagai warga kerajaan Allah, maka buang kertas atau bekas permen, biasa kalau ibadah kan bekas permen bahkan ada yang diselipkan di bawah. Meninggalkan barang ataupun sampah yang sebetulnya sangat sederhana. Kenapa tidak dibawa dan tempat sampah ada? Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana dan kecil itu, yang mungkin orang lain sulit, tapi sulit melakukannya, kalau kita lakukan dengan menjaga kebersihan, maka inilah satu prinsip hidup kerajaan Allah yang diajarkan kepada saudara dan saya. Amin. Lihat kiri kananmu, ada yang lain punya permen enggak? Ataupun botol bekas minum. Atau sampah bekas makan. Ambil bawa. Tuhan izinkan saya 2 kali. Kalau tidak COVID mungkin beberapa kali sudah akan berangkat ke Jepang. Di Jepang itu di mall yang sebesar itu. Karena saya nggak ngerti. Biasa kalau habis makan siang kan ada bekas botol sisa minum. Ataupun sampah bekas lap jalan. Ketika saya tanya di mana tempat sampah, Jepang saya bilang, di sini tempat umum, fasilitas umum tidak ada tempat sampah. Sampahnya kamu masukin dalam tasmu, bawa pulang ke hotel. Di hotel baru ada tempat sampah. Tuh, mereka enggak kenal Kristus itu. Yesus ajarkan prinsip hidup kerajaan Allah. Bertanggung jawablah di dalam setiap tindakan, pikiran, perasaan, perbuatan yang engkau lakukan. Ini baru bercantang sampah. Nah, dari hal yang kecil inilah Tuhan akan mengajar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tadi pagi kan dicantang Daud. Dari hal yang kecil dipercayakan penggembala domba ayahnya. Tuhan percayakan menggembalakan umat Israel. Saya percaya kalau kita melakukan prinsip hidup seperti maka ini akan menyenangkan hati Bapa di sorga. Katakan amin. Nah, saudaraku berkaca dari 2 hal ini. Berkaca dari 2 hal ini.
Saudara kasih dalam Tuhan, maka kita menyadari betul bahwa sampai kapanpun sesungguhnya kita tidak akan mampu membalaskan atau membayar hutang hidup kita kepada Kristus. Akan tetapi, ketidakmampuan kita bukan berarti tidak memikirkan sama sekali. Ketidakmampuan kita bukan berarti melupakan sama sekali. Tapi ada satu tekad kerinduan kita untuk berusaha mengerjakan, melakukannya, mencicil melalui perjalanan kehidupan kita dengan melibatkan Roh Kudus dan firman-Nya. Maka Tuhan mampukan kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari. Jika kita tidak pernah memikirkannya, bagaimana keberlayakan kita di hadapan Tuhan? Saya ajak kita, para jemaat dan pelayan yang Tuhan kasih. Mari, sedikit demi sedikit kita cicil utang kehidupan kita. Dengan yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan. Selanjutnya dikatakan demikian. Lantas, apa yang kita lakukan untuk mengisi hidup kita dalam rangka memuliakan Tuhan? Untuk mengisi hidup kita dalam bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Karena kita sadar, kita harus mencicil sedikit demi sedikit. Meskipun banyak hal melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi minimal 3 hal yang akan saya catat ini, yang saya bagikan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Yaitu yang pertama, agar supaya kita berbagi kehidupan. Amin. Yaitu menjadi saksi Kristus. Sedikit sekali jemaat yang tahu betul bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Enggak banyak. Kalau dibuat survei, saya baca salah satu survei, hanya 70%. Jemaat gereja lokal, hanya 70%, ya 30% maaf, 30%. Dan 70% jemaat gereja lokal tidak mengerti apa itu amanat agung. Sehingga mereka datang hanya duduk, diam, bernyanyi, kasih kolekte persembahan, doa berkat dan pulang. Tapi mereka tidak ngerti bahwa mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Pak Pendeta itu kan tugas gereja dan itu tugas pelayan Tuhan. No. Tapi tugas setiap murid Kristus. Gereja kita, visinya adalah bagaimana membawa jemaat Tuhan kita menjadi murid Kristus yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakannya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, berbagi kehidupan. Nah, saudaraku, istri saya kemarin habis ketemu dengan rekan teman mereka satu SMA. Beberapa orang, mungkin ada sekitar 20 orang kali ya, Mia. Ada yang dari luar kota, dari luar pulau. Dan mereka kumpul dan mereka nginap di Sentul satu malam. Dan pada saat itu, temannya yang laki-laki dan dia tinggal di daerah Bandung. Dan datang kepada istri saya bilang, dan Bu Vivi terima kasih. Istri saya kaget, kenapa? Dan dia bilang, terima kasih karena berkat doamu. Berkat apa pesan firman yang kau bagikan. Dan doa ketika masa COVID kemarin. COVID Delta pertengahan tahun kemarin. Istri saya ajak beberapa mereka orang-orang yang berkhusus berdoa bagi mereka-mereka yang menderita dan kena COVID. Dan ternyata orang ini adalah salah satunya yang kena. Dan ketika mereka doakan dan khusus istri saya kirimkan pesan kepada dia dan dia tangkap dan dia nangis dan dia minta ampun dan puji Tuhan dia katakan saya dikuatkan dan saya diberkati dan pada saat itu dia sembuh. Sederhana saudara kasih dalam. Terkadang orang hanya mau melihat apa yang di depan mata yang terbatas. Tapi mereka tidak melihat apa yang tidak terbatas, yaitu doa. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang telah kita berkati dengan keberadaan hidup kita bagi orang lain, sesungguhnya itu memberikan kekuatan bagi mereka dan menyatakan kuasa Tuhan. Percayalah, jika Roh Kudus turun atas kamu, maka kuasa Tuhan ada bagi setiap kita. Yang mengerti katakan amin.
Mari bagikan hidup kita. Sehingga keberadaan istri saya kemarin ke sana, beberapa di antara mereka juga, mereka curhat, mereka bercerita keluh kesah mereka. Kebenaran harus disampaikan, meski itu berat untuk didengar. Tapi puji Tuhan mereka dengarkan dan mereka sangat diberkati. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari bagikan hidup kita. Apalagi kalau kita sudah tahu, siapakah mereka? Mereka ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Bagikan hidup kita bagi mereka. Maka itulah satu bentuk apa yang kita mau kerjakan dalam rangka memuliakan Tuhan. Hidup kita diberkati, mereka diberkati, dipulihkan. Dan kita percaya mereka akan semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk mengisi hidup kita sebagai bentuk pengabdian kita dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua yaitu beritakanlah Injil baik atau tidak baik keadaannya. Di dalam Roma 1:16 dikatakan sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi di dalam Injil firman Tuhan itu ada satu kuasa supranatural yang tidak dapat kita lihat dengan mata, tapi itu dapat terjadi kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Katakan amin. Itu sebabnya mari beritakan Injil, keselamatan. Kalau ada di antara mereka yang belum sungguh-sungguh hidup, meskipun dia sebagai seorang Kristen, tapi hidup mereka amburadul, mereka tidak menata hidup mereka dengan benar, maka beritakanlah. Masih ada satu kesempatan yang Tuhan berikan. Kemarin dalam doa pagi saya ingatkan, ketika satu saat Yesus memberikan perumpamaan ketika satu pohon ara yang sudah 3 tahun tumbuh tapi tidak memiliki buah. Dan dikatakan tebanglah pohon itu. Tapi si Tuhan yang empunya pohon itu berkata, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Siapa tahu nanti dia akan berbuah. Artinya apa? 1 tahun berbicara tentang waktu. Waktu tersebut bukan berbicara tentang 1 tahun, tahun 2023. No, tapi waktu yang Tuhan berikan. Bisa pendek, bisa sedang, bisa panjang. Namun dengar baik. Dalam waktu tersebut, kita harus melihat dalam perspektif yang pendek. Sehingga ada satu tekad bagi kita. Untuk kita mau dan rindu menghasilkan buah dari kehidupan kita sebagai satu bentuk pengabdian kita kepada Kristus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai ketika kita sudah tidak berdaya dan kita tidak dapat lakukan apa-apa. Ataupun ketika kita sudah tidak bergerak dan tidak bisa jalan, baru kita katakan saya mau melayanimu Tuhan. Enggak apa-apa sih, tapi apakah kita dapat membagikan hidup kita? Apa kita dapat membantu? Yang justru adalah kita dapat menyusahkan orang lain. Itu sebabnya sepanjang dan Tuhan masih berikan waktu, mari ambil sikap dengan cepat. Sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan, hasilkan buah. Maka itu akan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu miliki sikap, tindakan, perbuatan yang pantas. Sikap dan tindakan perbuatan yang pantas. Matius 5 ayat 13-16 dikatakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka memuliakan. Supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara kasih dalam Tuhan, saya coba baca. Di kota Jakarta ada beberapa area tempat-tempat yang namanya bagaimana bertumbuhnya begitu pesat, yaitu yang namanya perbuatan kriminal ataupun penyebaran narkoba. Sehingga tempat-tempat tersebut dikenal karena kriminal dan karena beredarnya narkoba di sana. Ketika saya baca ini, saudara kasih dalam, waduh, kita coba lihat. Kalau ada orang yang mengenal kita, oleh karena tindakan perbuatan yang tidak patut dan tidak pantas, alangkah bobroknya kehidupan kekristenan kita.
Sehingga wilayah-wilayah itu dikenal. Dan memang banyak sekali terjadi. Dan sampai saat ini, ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Atau di beberapa tempat di daerah, dan tidak menutup kemungkinan juga dan di Bekasi ini. Ada hal-hal yang begini. Sehingga konotasi daerah tersebut adalah konotasi yang negatif. Saudaraku, jangan sampai orang mengenal kita, melabelkan kita, orang yang melakukan tindakan perbuatan yang tidak pantas, yang tidak patut. Tapi biarlah melalui kehidupan kita, orang lain mengenal perbuatan kita dan dari sanalah memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Sama kita saya contohkan. Kalau kita katakan, Pak saya iseng main buang aja. Saya sering kalau lagi di jalan mobil main lempar sampah saja. Sampai kemanapun orang seperti ini akan bertindak melakukan seperti itu. Jangan karena ada yang nanti yang bersihin tempat ini, mungkin pelayan ataupun pelayan dari hotel ini, terus kalian seenaknya saja buang sampah. No. Kalau ada yang seperti bertobat, bekas makan kita bawa tanggung jawab sendiri. Katakan amin. Ini harus, ya, hal yang kecil, sederhana. Tunjukkan bahwa kita punya kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebagai satu bentuk cicilan yang kita lakukan, pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari kita kejar, kita lakukan. Untuk bagaimana kita menyukakan Bapa di surga. Sebagai kesimpulan, silakan cat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berhutang hidup, 3, 2, 1. Yesus telah menebus hidup kita dengan harga yang sangat mahal. Maka hidup bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Hidup yang adalah milik Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup sama seperti Kristus hidup dalam seluruh gaya hidup kita. Sehingga kita memerankan berbagai hidup dengan sesama, menjadi saksi, memberitakan Injil keselamatan, menghasilkan satu kehidupan dengan berperilaku benar di tengah-tengah semakin merosotnya moralitas manusia. Dan biarlah saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan yang saya bagikan siang hari ini boleh memberkati kita. Ini satu pertandingan yang harus kita kerjakan. Ya, memang tidak mudah, saya tahu. Tapi siap tidak siap sebagai sebuah bentuk penghormatan kita. Karena kita punya hutang kehidupan kepada Kristus. Maka kita harus kerjakan dan kita lakukan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang Tuhan kenan. Biarlah memberkati kesehatan kita. Mari saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk. Mari kita naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
Pujian gunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi lebih katakan, mari angkat tanganmu kepada Dia. Oleh kuasa Kasih Tuhan. Mari ucap terima kasih kepada Kau Tuhan. telah tebus Yes. dosaku. Oleh kuasa darah Yesus, Kekudusan harga yang mahal, melingkupi tubuh dan darah Yesus diberikan bagimu. kasihmu Maka saat ini, mengalir maka berusahalah melalui hidupmu. hidupku. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman seminggu sepekan. Ya, salam. Pertama-tama kami atas nama jemaat dan pengerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Kiranya semua kita dapat meresponi menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan kegiatan gereja. Pada hari Selasa jam 11 siang ada doa terobosan melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu ada rumah doa jam 19 atau jam 7 malam juga via Zoom. Hari Kamis ada Kul Eklesia pukul
17 atau jam 5 sore di rumah Bapak Hendrik Kuo. Hari Jumat ada Kul, Yobel Glory dan Daud. Yobel Glory di rumah Opung Clara dan Daud di rumah Bapak Madam Sitepu jam 19 atau jam 7 malam on site. Hari Sabtu kita ada doa fajar jam 5 pagi juga melalui aplikasi Jom. Hari Sabtu sore ada Kulkit jam 5 sore juga dengan aplikasi Jom. Mohon diperhatikan hari Minggu tanggal 3 April, minggu besok atau minggu pertama, ibadah kita kembali di Ruko Kenari jam 4 sore. Ya, jam 4 sore disertai perjamuan kudus. Ya, saya ulangi. Tanggal 3 April 2022 minggu besok atau minggu pertama, ibadah kita kembali di Ruko Kenari THB pukul 4 sore disertai perjamuan kudus. Ya. Ibadah hanya satu kali, ya. Jangan sampai lupa datang ke sini pagi-pagi siang nggak ada orang. Ya. Demikian pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita memberi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur di ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami dilawat Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangannya terangkat. Bapa, kuduskan dan sucikan apa yang kami memberi untuk pelebaran kerajaan-Mu. Baik memberikan persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan umum. Kau berkati berlimpah-limpah. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga layak masuk dalam tata kemuliaan-Mu, sehingga pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Daerahku
anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput ketandanawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan, amin.